Shalom, senang bisa melihat wajah-wajah saudara dari tempat ini. Tetap semangat menjalani kehidupan dan percaya bahwa Allah kita hidup dan Dialah yang telah menjadikan kita. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami yang berdosa ini telah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus Kristus telah mati disalibkan supaya kami beroleh kehidupan. Bapa, kami percaya bahwa kami menjadi orang Kristen bukanlah suatu kebetulan, tetapi Engkau memilih kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami semua supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Dan tolong hamba-Mu yang lemah ini untuk bisa menyampaikan sabda-Mu yang kudus, sabda-Mu yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab dari surat Petrus yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk saudara surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap bulan Juli gereja kita melaksanakan bulan misi. Tujuannya apa saudara? Tujuannya adalah untuk kembali menggerakkan kita terlibat di dalam misi Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misi Allah bagi dunia ini begitu jelas, yaitu menyelamatkan orang yang berdosa. Tetapi bagaimana mereka bisa diselamatkan kalau mereka tidak mendengarkan Injil Tuhan? Bagaimana mereka bisa mendengar Injil Tuhan kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Bagaimana orang bisa memberitakannya kalau tidak diutus? Oh Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita berbicara tentang misi, biasanya saudara hati kita berat. Kita merasa takut saudara, karena di dalam bayangan kita pekerjaan misi itu kita harus pergi ke daerah-daerah pedalaman. Kita harus pergi ke negeri yang asing. Kita meninggalkan keluarga kita dan itu bagi kita sangat berat. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang dipanggil untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Tidak semua orang dipanggil untuk ke negeri yang asing untuk beritakan Injil. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk terlibat di dalam misi Allah. Saudara, kita mungkin berkata, bagaimana caranya supaya saya bisa terlibat di dalam pekerjaan misi? Mari kita ingat 3D saudara. Saudara bisa terlibat di dalam misi
dengan D yang pertama, diri saudara. Saudara mempersembahkan hidup kepada Tuhan, mempersembahkan hidup menjadi hamba Tuhan, mempersembahkan hidup menjadi utusan Injil. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, diri kita juga kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, di mana kita berada, di mana kita tinggal, melalui kehidupan kita. Kita bisa menjadi misionari setiap hari dimanapun kita berada, saudara. D yang kedua itu, saudara, kita bisa terlibat dalam misi dengan duit kita. Saudara bisa mempersembahkan duit yang kita miliki untuk pekerjaan misi. Uang kita persembahkan supaya hamba-hamba Tuhan, supaya para utusan Injil yang sedang mengerjakan misi Allah di tempat-tempat yang sulit, mereka itu dicukupi kebutuhannya. Saudara bisa mempersembahkan uang untuk membantu, untuk mendukung, untuk menyokong pekerjaan-pekerjaan misi, badan-badan misi yang ada di dunia ini, saudara. Oh saudara, kita juga bisa mempersembahkan atau terlibat dalam pekerjaan misi melalui D yang ketiga, yaitu doa, saudara. Mungkin kita tidak terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Mungkin kita tidak terpanggil untuk menjadi utusan Injil. Mungkin juga kita tidak memiliki cukup uang untuk kita persembahkan sebagai persembahan untuk pekerjaan misi. Tetapi saudara, kita punya tangan, kita punya lutut untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara dan saya bisa terlibat di dalam pekerjaan misi dengan doa kita kepada Allah. Kita mendoakan daerah-daerah yang belum dijangkau oleh Injil. Kita mendoakan para misionari yang sedang bekerja di ladang yang jauh. Kita bisa berdoa untuk kebutuhan para misionari, kebutuhan badan-badan misi yang ada di dunia ini, saudara. Kita bisa berdoa, saudara. Doa kita naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk terlibat dalam pekerjaan misi. Tetapi kita tidak mungkin mau terlibat dalam pekerjaan misi kalau kita tidak tahu alasan atau mengapa kita terlibat di dalam pekerjaan misi, saudara. Saudara, dari pembacaan tadi kita akan bisa melihat dua hal, saudara. Alasan kenapa saudara, kenapa saya harus terlibat di dalam pekerjaan misi. Firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, bukan hanya ditujukan untuk jemaat mula-mula atau jemaat pada waktu itu. Firman Tuhan yang kita baca tadi juga ditujukan untuk setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, termasuk saudara dan saya. Nah, alasan kita untuk terlibat di dalam pekerjaan misi yang pertama adalah kasih Allah yang telah kita terima. Ini alasannya loh, saudara. Inilah alasannya kenapa gereja kita, kenapa diri kita harus terlibat di dalam pekerjaan misi. Karena Allah telah mengasihi kita. Oh Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih Allah begitu besar kepada kita, saudara. Kasih Allah begitu besar kepada kita. Kenapa? Karena kita telah dipilihnya. Bapak Ibu Saudara, Allah memilih bangsa Israel. Bukan karena Israel itu bangsa yang besar. Allah memilih bangsa Israel bukan karena bangsa Israel itu bangsa yang baik.
Tapi Allah memilih bangsa Israel karena Allah mengasihi bangsa Israel. Demikian kita, saudara. Allah memilih kita bukan karena kita baik. Allah memilih kita bukan karena kita kaya. Allah memilih kita bukan karena kita mampu. Allah memilih kita karena Allah mengasihi kita. Dan Allah ingin supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Oh saudara, inilah kasih Tuhan yang besar. Inilah kasih Tuhan yang besar. Siapakah aku, Tuhan, sehingga Engkau memilih aku? Siapakah aku, Tuhan, sehingga Engkau menyelamatkan aku? Itu adalah pertanyaan yang bisa kita tanya sama Tuhan sebagai anugerah yang kita terima daripadanya, saudara. Allah memilih kita. Allah memilih saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dia juga telah menguduskan kita, saudara. Artinya apa? Artinya saudara dan saya itu telah dikhususkan oleh Tuhan. Oh, terpujilah Tuhan, saudara. Kasih-Nya begitu besar kepada kita. Dia telah menguduskan kita. Kita dikuduskan bukan karena kita kudus, tapi karena kita dikasihi Tuhan. Karena kita dikuduskan oleh darah-Nya yang suci yang tercurah di atas kayu salib. Bapak Ibu, luar biasa ya kasih Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan, saudara. Kalau kita menyadari kasih Tuhan ini, saudara, maka tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita menyadari kasih Allah yang besar ini, maka tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan itu saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Ia telah menjadikan kita umat Allah. Firman Tuhan mengatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah berkat Tuhan, saudara. Inilah kasih Tuhan yang telah kita terima daripada Allah. Dulu kita sebelum percaya kepada Kristus, kita adalah milik iblis. Dulu kita sebelum percaya kepada Kristus, upah kita adalah maut. Kita harus ada di api neraka sana, merasakan penderitaan yang kekal, merasakan hukuman oleh karena dosa kita. Tetapi oleh karena Kristus, kita semua menjadi umat Allah, milik Allah, kepunyaan Allah. Itulah yang menjadi alasan bagi saudara, bagi saya untuk memuliakan Dia, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk terlibat dalam pekerjaan misi. Saudara, dulu kita jauh ya dari Tuhan. Tuhan jijik sama kita, aduh. Lihat orang pedosa, orang kejahatan, Tuhan jijik. Tapi karena anugerahnya, saudara, karena kasih-Nya yang besar itu, kita tidak lagi musuhnya Allah, tapi kita umatnya Allah, kita sahabatnya Allah, dan kita menjadi orang yang dipilihnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, saudara, dasar kita terlibat dalam misi adalah kita mengerti mengapa Allah menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus ada kesadaran itu. Tuhan, kenapa ya? Kok Tuhan selamatkan saya? Tuhan, kenapa ya? Aku yang berdosa ini, yang dulu hidupku tidak ada harapan, yang dulu hidupku itu kacau balau. Tetapi kenapa Tuhan sekarang Engkau menyelamatkan aku? Bapak Ibu Saudara, Allah menyelamatkan kita bukan hanya supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Tapi Allah menyelamatkan kita supaya kita memberitakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Firman Tuhan tadi berkata apa, saudara? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar
dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu saudara. Itulah yang menjadi alasan kita saudara. Itulah yang menjadi dasar saudara untuk bisa terlibat di dalam misinya Allah. Itulah dasarnya. Kenapa? Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, seorang yang bernama C.T. Studd, dia ini orang Inggris saudara. Dia pendiri daripada Badan Misi WEC yang bekerja di Tiongkok saudara. Dia pernah berkata begini saudara. Karena Yesus Kristus yang adalah Allah telah mati bagiku, maka tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk kupersembahkan baginya. Hebat ya saudara. Gereja kita ini gereja misi loh saudara. Kita ada di sini karena misi. Gereja kita adalah gereja misi. Kita ada di sini karena Injil Tuhan yang diberitakan kepada kita saudara. Syukur ya kepada Tuhan, gereja kita ini tidak hanya mementingkan diri sendiri saudara. Gereja kita tidak hanya terpesona dengan gedung yang indah, dengan gedung yang besar. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena kita melalui gerejanya, kita juga memikirkan misi Allah. Kita juga terlibat dalam pekerjaan misi. Itulah sebabnya saudara ya. Di gereja kita ini ada persekolahan Ebenezer, ada radio Sumber Kasih, ada balai pengobatan Immanuel, ada Arimatea, dan banyak komisi-komisi yang lain yang tujuannya adalah supaya gereja mengerjakan pekerjaan misi Allah di tengah dunia ini. Dan salah satunya adalah Komisi MPI saudara. Ini adalah berkat Tuhan untuk gereja kita. Selama ini saudara mempersembahkan doa, mempersembahkan diri, mempersembahkan dana yang kita miliki untuk pekerjaan misi. Itu tidaklah sia-sia saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, saya coba mau memberitahu kepada saudara ya. Bahwa gereja kita itu sudah terlibat dengan misi Allah. Dan sekarang syukur dikasih Tuhan, kita ditantang lagi untuk bisa melibatkan diri dalam misi Allah. Dan saya yakin kita akan bisa melakukannya karena kita telah menerima kasih Allah yang besar dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, pelayanan misi gereja kita itu saudara ada yang disebut Yerusalem. Ini adalah pelayanan internal bagi jemaat kita, saudara dikasih Tuhan. Ada aksi misi, ada bulan misi, ada doa misi, ada pelatihan misi, saudara dikasih Tuhan. Karena ini dulu yang dijangkau oleh gereja. Sebelum kita keluar melakukan pekerjaan misi ke sana, kita harus mengerjakan pekerjaan misi di internal gereja kita, yaitu di Yerusalem. Ini doa misi saudara. Ini doa misi yang mendoakan para misionari, mendoakan pekerjaan misi. Dan ini saudara dikasih Tuhan, ada seminar-seminar misi. Dan biasanya kita mengundang hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta dari daerah lain, dari gereja lain, untuk mereka mengikuti seminar ini supaya kita menularkan beban agar mereka juga mengerjakan pekerjaan misi saudara. Ini aksi misi dilakukan oleh kelompok-kelompok saudara. Kita nggak bisa saudara ya, kita nggak bisa ke sana, kita nggak bisa bertemu dengan mereka. Tapi ada orang-orang yang bertemu dengan mereka, tapi bukan berarti kita nggak terlibat. Kita terlibat saudara. Ini mereka mencoba membangun jembatan, mencoba untuk menjalin persahabatan saudara. Supaya nantinya Injil keselamatan itu
bisa disampaikan. Mereka juga memperhatikan orang-orang yang lemah, yang membutuhkan. Dan ini adalah aksi misi saudara komunikasi Tuhan. Mereka semua saudara membutuhkan jamahan, membutuhkan kasih. Dan pekerjaan misi ini saudara membutuhkan uang. Dan uang itu adalah uang saudara yang telah saudara persembahkan pada waktu yang lalu. Jadi saudara, ini adalah misi Yudea. Artinya sungguh dikasih Tuhan, gereja kita melihat di luar daripada gedung ini. Kita menjangkau orang-orang Tionghoa. Kita mendampingi jemaat mitra. Dan kita memberikan sumbangan saudara. Enggak sedikit sungguh dikasih Tuhan, uang yang digunakan untuk pekerjaan ini 49 juta lebih saudara. Itu dari mana saudara? Dari saudara dan saya. Dari kita. Jadi apa yang kita persembahkan untuk misi selama ini, saudara tidak usah khawatir, saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena uang itu bisa dipakai untuk menjangkau jiwa. Saudara, ini ya jemaat mitra. Sinode itu memberikan kepada gereja kita jemaat mitra, semua dikasih Tuhan. Dan biasa jemaat itu ada di tempat yang jauh, serba kekurangan saudara-saudara. Waktu saya ke sini semua dikasih Tuhan, saya melihat bahwa jemaat di sana memang membutuhkan Injil Tuhan saudara. Karena ada jemaat yang belum mengerti, yang belum percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dalam hidup mereka. Ini komisi MPI ya saudara ya. Mereka pergi ke sana jauh saudara-saudara. Ini siapa itu di tengah saudara? Siapa? Timotius. Aduh, dia ini pembina MPI saudara. Waduh, saya juga heran dengan beliau ini ya. Pekerjaan misi berat, tapi badannya tetap berat. Ya, tapi bebannya ringan mungkin saudara ya. Ini di jemaat mitra saudara-saudara. Dia bisa mengajar anak remaja bagaimana mereka hidup dengan Tuhan. Aduh, indah sekali. Nah, kita kan nggak bisa ke sana ya saudara ya. Tapi kita terlibat di sana. Doa kita, uang yang kita persembahkan itu dipakai untuk menjangkau mereka. Ini ada seorang ibu yang dilayani saudara, diberitakan Injil Tuhan dan dia bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ini juga saudara penjangkauan bagi orang-orang saudara kita yang masih di luar Kristus. Mereka didoakan, mereka disampaikan kabar baik. Ya, mereka semangat luar biasa. Dibacakan firman Tuhan. Ini yang kita kerjakan loh, sungguh dikasih Tuhan. Jadi kita ini telah mengerjakan pekerjaan misinya Allah. Dan kita bersyukur. Oleh karena itu sungguh dikasih Tuhan. Ya, suami istri saling menyuap ya. Luar biasa. Acara-acara ini saudara. Lalu kemudian kita juga bersyukur pelayanan misi kita saudara menjangkau Samaria. Artinya di luar Sulawesi Utara. Kita mengadopsi suku saudara. Gereja kita dipakai oleh Tuhan untuk mengadopsi suku agar mereka bisa mendapatkan Injil Tuhan. Agar mereka bisa hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam Kristus saudara. Member care saudaraku. Kita memperhatikan Palu, Mamuju, Sumbawa dan juga Papua saudara. Ini tempat yang indah saudaraku. Tempat yang indah. Nah, gak mungkin ini bisa berdiri sama dikasih Tuhan di Mamuju kalau tidak ada uang untuk biayanya saudara. Dan bersyukur kepada Tuhan. Saudara sudah terlibat dalam misinya Tuhan. Saudara telah mengumpulkan uang dan uang itu sekarang telah menjadi sebuah tempat yang indah bagi mereka. Sebagai tempat yang membuat mereka bersuka cita. Ini harusnya membuat kita berkata, terima kasih Tuhan. Karena uang yang kupersembahkan itu dipakai Tuhan untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan. Anak-anak juga diperhatikan saudara. Mereka senang sekali ya di Sumbawa. Ini saudara, mereka care Palu. Jadi ini orang saudara yang kasih mandi bapak itu kita biayai saudara. Kita sokong. Jadi gereja kita menyokong saudara. Senang ya saudara dikasih Tuhan ya. Senang loh. Senang sekali kita punya uang Tuhan. Aku persembahkan untuk misi. Sekarang bisa membantu pekerjaan misi. Ada hamba Tuhan di sana
yang bisa bertahan, yang bisa melayani terus. Karena kebutuhan hidupnya kita cukupi sudah dikasih Tuhan. Belajar, ya ini dia. Ke Sulawesi Tengah saudara-saudara. Nah kemudian kita juga ke ujung bumi saudara. Saya mau sampaikan kepada kita, gereja kita mendukung misioneri saudaraku. Gereja kita mendukung para misioneri. Gereja kita mendukung secara keuangan kepada lembaga misi. Dan gereja kita juga mendukung anak-anak muda yang sekolah teologi saudara. Dan saya bersyukur sama dikasih Tuhan gereja kita punya komitmen. Ketika kita membiayai mahasiswa teologi, kita tidak membawa mereka pulang ke gereja kita. Tapi kita membiarkan mereka untuk pergi ke tempat-tempat lain. Menjadi utusan Injil. Menjadi berkat bagi banyak orang saudara. Biayanya cukup besar saudara. 1 miliar lebih saudaraku. Besar ya. Tapi saudara-saudara dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan. Ini tidak ada apa-apanya saudara. 1 jiwa bertobat. 1 jiwa dimenangkan dalam Kristus. Malaikat-malaikat memuji Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita juga ada biaya untuk insidentil, untuk gathering, untuk radio, untuk traktat. Yang semuanya ini adalah untuk penjangkauan saudara. Jadi selama 1 tahun ini saudara, kita telah mengeluarkan uang 1 miliar 330 juta sekian. Dan selama setahun kita telah mendapatkan uang 1 miliar 506 sekian saudara. Masih ada sisa sedikit dan itu akan terus dipakai untuk pekerjaan misi. Saudara, tahun depan untuk pelayanan Juli sampai Juni kita butuh uang sebesar ini saudara. Banyak ini saudara kasih Tuhan? Banyak? Banyak? Banyak kalau kita menanggung sendiri saudara. Tapi ini menjadi sedikit kalau masing-masing kita bersama-sama untuk memberikan uang kita untuk pekerjaan misi. Amin saudara. Gereja kita sudah teruji saudara ya. Saya datang di gereja ini saudara tahun 98. Dan pada waktu itu pembangunan gereja ini sedang dimulai saudara. Dan tahun 98 itu adalah krismon, krisis moneter. Banyak orang khawatir, banyak orang cemas apakah gereja kita bisa melanjutkan pembangunannya. Tapi bersyukur kepada Tuhan saudara karena gereja mempunyai komitmen bahwa pembangunan harus tetap berjalan bagaimanapun sulitnya keadaan. Dan gereja komitmen untuk mengandalkan Tuhan, tidak minta-minta kepada orang asing untuk pembangunan gereja. Dan puji Tuhan, gereja bisa selesai dengan baik dan indah. Makanya kemudian orang berkata, krisis moneter dijadikan Tuhan menjadi Kristus monitor. Tuhan yang memonitor semuanya saudara. Ini bisa kita kerjakan kenapa? Karena jemaat kita itu bergandengan tangan. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka kaya rohani. Mereka telah memiliki Kristus. Mereka telah diselamatkan. Itulah yang menjadi modal. Sehingga gereja ini bisa terus dibangun. Dan sekarang indah adanya. 1 miliar lebih kecil ya saudara ya. Kecil ya. Kalau masing-masing kita memberikan uang kita Tuhan. Aku telah Engkau kasih Tuhan. Tuhan, aku telah Kau selamatkan Tuhan. Aku tidak bisa pergi ke Mamuju. Tidak bisa pergi ke Palu. Aku tidak bisa pergi ke negara-negara lain. Aku hanya bisa mempersembahkan uangku. Aku komitmen Tuhan memberikan uangku ini
untuk pekerjaan misi. Luar biasa. Pasti jadi ya. Pasti jadi saudara dikasih Tuhan. 1 miliar lebih itu tidaklah besar kalau kita masing-masing mau memikulnya. Tapi tidak mungkin saudara mau memberikan uangmu kalau kamu belum menerima anugerah keselamatan Tuhan. Tidak mungkin saudara mau mendukung pekerjaan misi kalau saudara belum merasakan kasih Allah. Hanya orang yang sudah menyadari betapa besar kasih Tuhan. Hanya orang yang telah menerima anugerah keselamatan Tuhanlah yang mau terlibat di dalam misi Tuhan. Saudara, kita akan mendengarkan penjelasan dari penginjil Timotius ya. Bagaimana nanti kita akan berkomitmen untuk membantu atau terlibat dalam pekerjaan misi. Timotius adalah pembina MPI, dia akan menyampaikan kepada kita teknis di dalam pelaksanaan untuk kita ambil komitmen pada hari ini. Untuk kita bisa terlibat dalam misi Tuhan. Dan alasan kita terlibat karena kita adalah orang yang sudah dikasihi Tuhan dan diselamatkan Tuhan.